Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kami akan membahas suatu materi penting mengenai upaya mitigasi dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun sebelum ke materi, kita perlu mengetahui apa itu upaya mitigasi dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Pendekatan dalam menangani perubahan iklim ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi emisi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Mitigasi. Yang kedua, beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah ada dalam rencana. Adaptasi. Hal tersebut dapat dijabarkan dalam materi berikut. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Adapun tujuan dari mitigasi perubahan iklim adalah untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca. Mitigasi bertujuan untuk melindungi iklim, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan lingkungan. Berikut upaya mitigasi yang dapat dilakukan pada beberapa sektor. Sektor energi. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan menggunakan panel surya dan biogas seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik. Yang kedua, efisien energi dan penggunaan bahan bakar rendah karbon. Meningkatkan efisien energi di rumah, industri, dan penggunaan transportasi berkelanjutan juga dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. Dan yang ketiga, penggunaan batu bara bersih dan pembangkit listrik tenaga gas. B. Sektor sampah. Yang pertama, pemanfaatan gas pada pembuangan sampah sebagai energi alternatif. Yang kedua, pengurangan dan daur ulang sampah. Dan yang terakhir, pengolahan limbah cair rumah tangga secara berkelompok. Sektor industri. 1. Penambahan bahan campuran alternatif dalam pupuk. 2. Pengurangan konsumsi gas alami. 3. Peningkatan jumlah dan pemanfaatan smelter, fasilitas pengolah hasil tambang. D. Sektor pertanian. 1. Pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian yang berkelanjutan seperti manajemen limbah, ternak, dan pengurangan penggunaan pupuk juga dapat membantu mengurangi emisi metana dan nitrogen oksida. 2. Penggunaan tanaman beremisi rendah. 3. Efisiensi penggunaan air. 4. Penggunaan pupuk organik dan pengolahan kotoran menjadi biogas. Di sektor hutan sendiri, yang pertama yaitu mengurangi dan mengatur deforestasi hutan atau kerusakan hutan. Yang kedua, melindungi dan melakukan reboisasi. Sangat amat penting karena hutan dapat menyerap karbon alami. Di sektor pendidikan sendiri, meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengurangi emisi dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Kita masuk pada materi kedua sekaligus menjadi materi terakhir dari video ini, yaitu adaptasi terhadap perubahan iklim. Beradaptasi dalam kehidupan dengan iklim yang berubah yang diharapkan di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari dampak buruk perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrim yang sering terjadi, atau kerawanan pangan. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap peluang yang bermanfaat terkait dengan perubahan iklim, misalnya musim tanam yang lebih panjang atau peningkatan hasil panen di beberapa wilayah. Manusia dan masyarakat dapat menyesuaikan diri dan mengatasi perubahan iklim serta kondisi ekstrim dengan berbagai tingkat keberhasilan. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. A. Perencanaan tata
infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk tanggul banjir, taman kota yang dapat menyerap air, dan gedung yang dirancang untuk menghadapi suhu yang lebih tinggi. B. Praktik pertanian adaptif. Petani perlu mengadaptasi praktik pertanian menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan kekeringan. C. Perlindungan terhadap bencana alam. Perbaikan sistem peringatan dini dan perencanaan darurat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang semakin sering terjadi. D. Pengembangan infrastruktur tahan cuaca. Infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan transportasi harus dibangun dengan mempertimbangkan perubahan cuaca ekstrim. Itulah keseluruhan materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.